Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ilmu Komputeran Pendidikan. Oke, di video pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal dan konfigurasi FTP server di Linux Debian. Seperti biasa kita menggunakan VirtualBox untuk Linux Debian-nya dan untuk kliennya menggunakan Windows 7 dan virtual juga. Dimana nanti klien ini untuk uji coba dari FTP server yang sudah kita install dan kita setting. Oke, kita jalankan virtual dari Linux Debian-nya. Nah, ini juga merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang Linux Debian juga tentunya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang FTP server. Oke, ini kita jalankan Debian-nya, kita perbesar. Kita setting dulu di Linux Debian ya. Oke, kita tunggu ya. Oke, untuk login seperti biasa kita langsung login menggunakan root atau login administrator. Silakan masukkan login rootnya, kemudian enter, kita masukkan password rootnya dan enter. Oke, kita akan lanjut menginstal paket atau service FTP servernya. Oke, di sini kita masukkan dulu file ISO-nya terlebih dahulu. Seperti biasa untuk menginstal paketnya, kita harus memasukkan file ISO. Nah, untuk Debian-nya di sini saya menggunakan Debian 8.4. Oke, kita masukkan file ISO-nya, kita pilih device, kemudian pilih optical drive, dan jika pernah dipilih, maka akan muncul di sini ada historinya ya. Oke, silakan masukkan file ISO Debian-nya DVD 2. Oke, kita cari cost file. Nah, ini ya DVD 2, kemudian open. Oke, selanjutnya kita ketikkan perintah. Di sini kita panggil file ISO-nya apt cd-rom. Oke, apt min cd-rom spasi add add ya, seperti ini. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Oke, seperti ini sudah berhasil. Nah, ini sudah masuk file ISO-nya di Debian-nya. Oke, lanjut kita melakukan instalasi paketnya. Oke. Nah, jadi sebelum melakukan setting ini tentunya sudah men-setting IP address. Nah, untuk yang belum men-setting silakan lihat video sebelumnya tentang pengisian IP address juga di Linux Debian. Nah, ini kita cek dulu if config. Nah, ini sudah tersetting ya IP-nya 172.16.20.1 pada ETH 0. Oke, ini saya clear. Oke, lanjut kita install paketnya dengan perintah apt get install spasi pro ftp daemon basic, seperti ini ya paketnya, nama servisnya ini wajib kita install. Kemudian silakan enter. Oke, ada konfirmasi. Untuk continue kita tekan huruf Y, kemudian enter. Kemudian ini kita pilih stand alone. Oke, kemudian tekan tab di keyboard, tekan tombol tab agar pindah ke OK, karena di sini kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi menggunakan keyboard. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Oke, sedang berjalan dan kita lihat di sini instalasinya berhasil ya ini. Oke. Oke, sudah berhasil. Kembali ke tanda pagar ya, tanda root. Selanjutnya setelah selesai melakukan instalasi, tentunya kita harus melakukan konfigurasi. Oke, ini saya clear dulu ya agar terlihat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut perintahnya kita konfigurasi yang sudah kita install dengan perintah. Di sini saya menggunakan Pico untuk editornya. Kita ketikkan Pico spasi garis miring etc kemudian pro ftp, seperti ini, pro ftpd. Kemudian kita ketikkan lagi garis miring pro ftpd.conv ya, conf. Oke,
Nah, ini bisa menggunakan tombol bantuan tab ya, jika masih bingung, ketikkan 3 hurufnya, kemudian tekan tab, nanti akan muncul. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini. Oke, nah jika ketika di enter itu blank hitam, artinya salah ketik perintah. Seperti biasa di sini kita menggunakan panah atas bawah ya, seperti ini untuk memindahkannya. Oke, panah atas bawah dan kanan kiri. Oke, yang perlu kita rubah di sini server name. Nah, jika sudah menginstal atau setting DNS, ini bisa kita isikan nama DNS kita. Oke, DNS yang sudah disetting. Namun jika belum menginstal DNS server, ini kita biarkan default Debian. Jika sudah menginstal, maka boleh diisikan nama DNS-nya. Ya, misalnya di sini saya sudah menginstal DNS seperti ini, nama DNS-nya server.id. Namun jika belum melakukan instalasi DNS server atau konfigurasi, ini dibiarkan, jangan dirubah server name-nya. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Oke, paling bawah ya, kita arahkan panahnya paling bawah sekali. Oke, nah di sini ya, paling bawah kita enter 1 kali. Nah, di sini untuk FTP servernya, oke, kita akan memberikan akses FTP server ini menggunakan user. Jadi ketika diakses nanti diminta user dan password. Oke, jadi kita ketikkan di sini sintaknya atau perintahnya, silahkan diikuti ya. Oke, kita buka kurungnya seperti ini. Kemudian kita ketikkan anonymous. Oke, seperti ini. Kemudian tekan tab 1 kali, tombol tab, kemudian garis miring. Kita berikan seperti ini ya. Ini nanti nama folder yang kita sharing menggunakan FTP nanti. Oke, saya buat nama file FTP seperti ini. Kemudian tutup ya, kita tutup seperti ini. Oke, kita enter lagi. Kita berikan ini user ya, user. Tekan tab 1 kali. Oke, user. Nah, di sini saya akan memberi nama usernya itu FTP user. Nah, seperti inilah ya, agar mudah kita ingat nanti. Kemudian saya enter. Kemudian kita tutup lagi. Kita berikan buka, kemudian garis miring. Kemudian kita ketikkan lagi anonymous. Kemudian kita tutup seperti ini. Oke. Nah, bisa diperhatikan atau silakan di screen ya, ini seperti ini. Oke, jika sudah, kita simpan seperti biasa. Untuk cara simpannya, silakan tekan Ctrl X di keyboard, kemudian tekan Y dan enter. Oke, lanjut. Di sini belum selesai, jadi kita akan membuat foldernya lagi ya, yang akan kita sharing. Oke, ini saya clear dulu ya, clear. Oke, lanjut. Langsung saya ketikkan di sini. Oke, mkdir. Kemudian garis miring. Oke. File FTP. Nah, seperti ini ya. Kemudian enter. Oke, sudah, lanjut. Kita berikan akses dari folder FTP karena ini membuat folder ya, folder file FTP. Oke. Kita berikan akses dengan perintah cmod. Kita berikan foldernya full akses ya. min r kemudian 777 garis miring nama folder yang sudah kita buat, file. Oke, seperti ini. Dan enter. Nah, ini memberikan akses ya, full akses chmod min r 777 garis miring file FTP. Oke, next kita masuk ke dalam folder yang sudah kita buat, yaitu folder file FTP dengan perintah cd spasi garis miring file FTP seperti ini dan enter. Maka nanti posisinya akan berubah seperti ini, root add server kemudian titik 2 garis miring file FTP dan pagar. Artinya sudah berhasil masuk ke dalam folder file FTP.
Oke, nah ini coba kita ketikkan perintah ls untuk mengecek isi folder. Nah, seperti ini ya, karena masih kosong. Selanjutnya kita buat folder agar nanti bisa terlihat isi dari folder file FTP. Dengan perintah kita buatkan folder ya, mkdir ya perintahnya, spasi. Ini saya buat foldernya folder 1, kemudian saya buat spasi folder 2. Oke, cukup seperti ini dan kita enter. Kita coba ketikkan ls lagi untuk mengecek. Oke, nah sudah terlihat ya folder 1, folder 2. Next, selanjutnya kita membuat user untuk FTP servernya lagi. Oke, dengan perintah langsung kita ketikkan user add spasi min d spasi user ini untuk folder dari file FTP. Oke, usernya tadi kita buat FTP user. Nah, ini yang sama dengan yang kita buat ketika tadi setting di Pro FTPD tadi ya. Oke, tadi FTP user. Nah, seperti ini. Kita enter. Oke, usernya sudah berhasil kita buat di sini dengan nama user FTP user. Selanjutnya kita berikan password untuk user FTP user. Oke, kita berikan password. Kita ketikkan perintahnya pass. Oke, seperti ini, passwd spasi nama user yang sudah buat. Oke, yang sudah kita buat FTP user. Nah, ini ya. Kemudian enter. Oke, silakan berikan passwordnya. Oke, passwordnya yang mudah diingat ya. Jadi nama usernya FTP user. Passwordnya silakan dibuat. Sebagai contoh ini saya buat 1 sampai 6. Oke, untuk pengetikan password memang tidak terlihat. Silakan diketikkan langsung saja ya. Karena memang seperti ini ya di Linux Debian yang berbasis CLI. Oke, kita enter. Ini sudah saya ketik. Oke, password update sukses. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita restart. Oke, kita restart service-nya dengan cara garis miring etc init d kemudian garis miring pro ftpd restart, kemudian enter. Oke, jadi ini wajib kita restart ya yang sudah kita setting. Nah, sudah berhasil ya. Selanjutnya untuk uji coba kita menggunakan klien. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7. Saya nyalakan dulu Windows 7-nya di virtual. Dan tentunya sudah kita atur ya koneksinya. Di sini koneksinya, networknya ini saya pilih klien atau seperti ini ya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Kita samakan. Oke, yang OS kliennya ini Windows 7 saya nyalakan. Oke, kita tunggu. Kita testing dari FTP servernya. Langsung kita uji coba di klien ya. Nah, untuk klien ini sudah IP-nya DHCP. Jadi di video sebelumnya sudah dibahas tentang DHCP server ya. Jadi di komputer kliennya atau OS klien ini sudah mendapatkan IP otomatis. Jika belum, silakan dimasukkan secara manual. Nah, ini ya sudah DHCP ya, otomatis IP-nya. Oke, jika belum menggunakan DHCP server bisa diisikan manual IP-nya. Oke, ini sudah connect ya. Kita lihat di device network. Oke, ini sudah klien juga. Oke, jika tidak ada pilihan klien itu secara default itu ini ya, INTnet ya. Nah, pilih. Nanti yang di Debian-nya juga dipilih INTnet. Karena yang klien ini dibuat manual ya, langsung diketik klien. Oke, kita samakan, sudah sama. Kita buka langsung, kita coba ya untuk uji coba kliennya. Oke, ini kita bisa buka di browser.
Nah, di sini kita ketikkan FTP. Oke. Kita ketikkan FTP. Oke, seperti ini. Kemudian garis miring. Nah, lanjut isikan IP dari Linux Debian-nya. Oke, kita cek ya. Jika belum paham, kita ketikkan ifconfig, kita cek IP-nya. Di mana di sini IP-nya 172.16.20.1. Oke, kita buka lagi di kliennya 172.16.20.1. Kemudian coba kita enter. Oke, ini sedang jalan, kita tunggu. Oke, yang ini masih loading. Jika lama ini kita copy, kita gunakan IE ya, Internet Explorer. Kita gunakan browser lain. Kita pasangkan di sini. Oke, kita akses di sini 172.16.20.1. Nah, ini ya. Oke, yang di Chrome tadi ini lama ya, ini kita tutup. Silakan ya gunakan. Nah, ini ya. Berhasil login FTP server. Nah, ini ya, FTP server. Ini IP dari server Debian-nya. Nah, untuk username dan password ini yang sudah kita buat tadi. Di mana tadi saya membuatnya FTP user. Kemudian passwordnya tadi 1 sampai 6 ya. Kita coba 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita pilih logon. Oke, nah berhasil ya di sini. Bisa kita lihat di sini. Ini folder yang tadi kita buat, folder 1, folder 2. Nah, ini masih kosong. Oke, berhasil ya foldernya. Ini 2 folder yang tadi sudah dibuat di Debian ini. Oke, yang folder ini ya. Nah, ini ya folder 1, folder 2. Nah, ini FTP-nya sudah berhasil dan berjalan dengan sempurna. Oke, jika ingin menambahkan folder, kita coba mkdir. Kita ketikkan lagi ya. mkdir folder 3. Saya enter ya. Oke, kemudian kembali ke klien Windows-nya. Ini coba kita refresh ya, F5. Oke, nah sudah ya, ini ada foldernya. Oke, sudah berhasil. Nah, cara lain ini bisa diakses menggunakan aplikasi FileZilla. Oke, FileZilla ya, aplikasi lain untuk mengakses FTP server ini. Sama caranya, nanti masukkan IP-nya seperti tadi dan masukkan user dan password FTP servernya. Oke, kita langsung coba menggunakan aplikasi FileZilla untuk mengakses FTP server ini. Oke, kita install dulu aplikasi FileZilla-nya, dan jika belum menginstalnya atau belum mendownload, silahkan di-download ya FileZilla-nya. Di deskripsi ada link untuk mendownload FileZilla-nya. Oke, ini tadi sudah saya download. Nah, ini filenya ya, FileZilla. Kita double klik. Kita install seperti biasa, next. Kemudian ini kita tampilkan di desktop, next, install. Oke, kita tunggu proses installnya. Sudah, ini kita start langsung, kita buka. Oke, tampilannya seperti ini ketika sudah berhasil login di FileZilla. Ini lokal site ya, lokal, dan ini nanti jika berhasil melakukan remote servernya atau FTP server tadi berhasil, di sini akan tampil folder dari Linux Debian yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba akses. Oke, kita masukkan di sini alamat dari server tadi FTP-nya ya, FTP seperti ini. Kemudian titik 2 garis miring alamat IP servernya 172.16.20.1. Username-nya ini user yang kita buat tadi, user FTP. Oke, FTP user. Kemudian passwordnya tadi kita buat 1 sampai 6. Dan portnya ini silakan dibuat port 21. Nah, ini untuk port FTP ya.
portnya 21. Kemudian kita pilih quick connect, kemudian kita oke. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini yang muncul di Debian tadi, folder yang kita buat dari Linux Debian. Nah, ini ya tampilannya, ini tampilan dari remote site server Debian ya, seperti ini. Oke, nah ini folder yang kita buat tadi. Karena tadi kita sudah melakukan hak aksesnya full ya, jadi kita bisa membuat folder di sini. Membuat folder seperti ini, misalnya folder 4. Nah, oke. Kemudian jika ingin mengupload file ini bisa langsung kita masukkan di sini. Contohnya kita upload ya file sebagai contoh. Nah, kita drag langsung bisa. Jadi kita drag filenya, kita masukkan ke servernya. Contohnya ini ya, FileZilla ini kita upload. Oke, ini saya letakkan di sini, saya klik, saya drag seperti ini. Oke, saya lepas. Oke, sukses ya. Nah, ini masuk filenya. Transfer berhasil. Nah, ini filenya sudah masuk di dalam Linux Debian. Oke, nah ini ketika kita cek di Linux-nya, ini akan ada FileZilla ini. Coba ya, kita buka Linux Debian-nya. Kita ketikkan perintah ls. Oke, bisa lihat di sana ada FileZilla 3.65. Nah, itu file hasil dari upload menggunakan FileZilla tadi di sini. Oke, nah untuk menghapusnya juga bisa dari sini. Langsung kita delete. Oke, berhasil ya, hilang. Oke ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya tentang FTP server ini. Mungkin sampai di sini untuk tutorial tentang FTP server atau konfigurasi FTP server dan cara menggunakannya. Oke, sekian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.